Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi pada hari ini, tanggal 15 Februari tahun 2022. Kami berharap jemaat sekalian dalam keadaan sehat dan baik, dan kita boleh tetap bersemangat di dalam menghadapi masa pandemi yang mulai meningkat lagi pada akhir-akhir ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas atau kegiatan hari ini, marilah kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Dan sebelum itu kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan pagi ini, di mana Engkau sudah bangunkan kami, dan kami boleh menghirup udara segar pagi hari ini yang selalu Engkau sediakan bagi kami setiap pagi. Dan saat ini kami juga mau bersyukur untuk pimpinan, penyertaan, dan pelindungan-Mu di dalam istirahat kami sepanjang malam hari. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kami boleh memulai kegiatan kami pada hari ini dengan membaca, mendengarkan, juga merenungkan firman yang Engkau siapkan bagi kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami juga di dalam aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kami nanti. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Kejadian 2 ayat 7. Dan sebelumnya bisa saya sampaikan di sini, tema kita hari ini adalah dihembuskan nafas hidup dengan ayat dari Kejadian 2 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia secara istimewa. Setelah manusia dibentuk dari debu tanah, Allah lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Inilah yang membedakan manusia dari semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Tindakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam, manusia pertama yang diciptakannya tersebut, menyiratkan bahwa kehidupan manusia hanya bergantung pada Allah. Kata nafas di sini disebut hidup, dan setelah penghembusan nafas hidup ke dalam hidung, dikatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia lebih dari sekedar debu tanah atau substansi fisik saja. Manusia memiliki roh. Kita dapat menggambarkannya kira-kira seperti ini. Tubuh Adam baru saja dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Tubuh manusia yang tak bernyawa itu tergeletak di atas tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya ke lubang hidung manusia itu. Maka debu tanah yang sudah dibentuk itu pun mulai bernafas dan jantungnya mulai berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh. Allah, sang sumber kehidupan, secara langsung memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia tidaklah bernyawa hingga Allah menghembuskan kehidupan ke dalam dirinya. Hasil penghembusan ini menjadikan manusia sebagai makhluk hidup. Sebutan ini memang dipakai untuk manusia atau binatang di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 20 hingga 21, ayat 24, kemudian pasal 2 ayat 7,
pasal 7 ayat 22, pasal 9 ayat 10. Walaupun manusia dan binatang sama-sama disebut makhluk hidup, tetapi ada perbedaan esensial antara keduanya. Kehidupan binatang berasal dari tanah dan sebagai akibat dari penciptaan yang spontan. Kita bisa melihat di pasal yang pertama ayat 20 hingga 21, ayat 24, kemudian pasal yang kedua ayat 19. Sedangkan kehidupan manusia berasal dari nafas Allah dan diciptakan secara bertahap, di mana dibentuk dari tanah dahulu, lalu dihembusi nafas Allah. Cara penciptaan yang berbeda ini menyiratkan bahwa manusia memiliki relasi dengan Allah yang jauh lebih intim daripada relasi binatang dengan Allah. Ini artinya, kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, kita harus memberikan pertanggungjawaban pada waktunya nanti. Perihal bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan, menyesuaikan, dan menyia-nyiakannya. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Berpautlah selalu kepadanya agar tetap hidup dengan bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa istimewanya Engkau membentuk dan menciptakan kami manusia. Dan kami diberikan nafas kehidupan yang menyiratkan bahwa kami hidup bergantung kepada Tuhan. Hal ini menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan selalu bersandar dan berharap hanya kepadamu. Dan kiranya kami juga boleh memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan, erat bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mempercayakan hari ini dan segala aktivitas kami, mohon Tuhan berkenan melingkupi kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.